Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan video kali ini saya coba untuk membahas mengenai seluk-beluk dari berjualan melalui Facebook. Facebook ini ada beberapa bagian ya. Coba nanti kita lihat dulu. Jadi Facebook itu ada beberapa bagian atau halaman-halaman lainnya ya, manfaat lainnya. Yang pertama itu Facebook personal. Facebook personal itu ya seperti kita lakukan sekarang ini, seperti posting biasa, status dan yang lain-lain. Yang berikutnya ada yang namanya fanpage. Yang berikutnya adalah Facebook group. Lalu ada juga yang namanya Facebook Marketplace. Nah, ada satu yang memang belum banyak orang tahu yang namanya Facebook Pixel. Facebook Pixel ini dipakai untuk merekam data pengunjung yang ada dalam sebuah website. Oke, langsung aja kita ke Facebooknya ya. Nah, Facebook yang akan kita bahas kali ini, Facebook yang dipakai untuk berjualan online. Kira-kira apa sih yang akan kita manfaatkan dari sebuah Facebook ya? Facebook ini ada beberapa bagian. Yang akan kita bahas pertama itu yaitu Facebook personal. Facebook personal berisi data pribadi kita, nama kita, tanggal lahir dan yang lain-lainnya. Nah, sebelum kita menggunakan Facebook personal, sebaiknya kita harus menentukan dulu Facebook itu bertujuan, yang kita buat itu bertujuan untuk bisnis atau hanya untuk personal saja, artinya hanya untuk pribadi saja. Nah, kalau teman-teman menggunakan Facebook untuk bisnis, sebaiknya gunakan dengan yang pribadi terpisah. Untuk apa sih? Untuk kita lebih bebas menerima calon customer kita walaupun tidak kenal. Tapi kalau untuk personal kan memang kita menggunakan Facebook personal itu biasanya untuk menyimpan foto-foto pribadi, status dan yang lain-lainnya. Nah, kalau untuk Facebook bisnis, personal bisnis, kita menggunakannya memang ya pure untuk bisnis, untuk berjualan atau menjual jasa kita. Nah, ini bagian-bagian dari Facebook personal. Nah, dari itu teman-teman sebaiknya dipisah. Menggunakan Facebook personal untuk bisnis itu memang harus digunakan untuk bisnis, jangan digabung. Tapi kalau teman-teman memang mau ingin menggabungkan silakan, tapi nanti ada kendalanya ketika calon customer kita tidak kita kenal, kemungkinan teman-teman tidak akan menginvite-nya seperti itu. Tapi kalau memang Facebook kita memang digunakan untuk berbisnis, ya semua harus kita invite, kita terima. Nah, mungkin saja calon customer kita untuk berteman dengan kita hanya untuk melihat dulu profil kita seperti apa gitu. Jadi Facebook juga bisa dikunci, hanya pertemanan saja yang dapat melihat tentang profil kita atau untuk bebas. Nah, kalau untuk di bisnis kita nggak ada yang namanya ditutup ya, artinya semua dibuka, dari company profilnya, tempat tinggal, perusahaannya, nomor telepon dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman juga harus membuat Facebook personal ini sesuai dengan target pasar yang teman-teman targetkan. Misalnya jualan apa? Jualan kaos ya, berarti profil produk dan sel sampulnya sesuai dengan apa yang kita targetkan, yaitu gambar produk kita gitu. Nah, teman-teman bisa memilih. Kalau memang teman-teman mau berjualannya banyak produk ya, berarti teman-teman bisa menggunakan brand toko gitu. Tapi kalau untuk menjual sebuah produk ya bisa menggunakan brand produk seperti itu. Nah, di Facebook personal ini pastikan teman-teman mengisi semua selengkap-lengkapnya ya, selengkap-lengkapnya. Jadi teman-teman bisa melengkapi ini semua. Jangan sampai ada yang terlewat karena dapat menurunkan trust terhadap customer kita. Nah, seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe
YouTube dari Belajar Bisnis Online agar teman-teman dapat menerima pemberitahuan apabila saya mengupload video-video baru tentang berbisnis online. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini ada yang namanya bio. Nah, ini biasa sama yang di Instagram juga ada yang namanya link bio. Nah, di Facebook juga ada yang namanya link bio, di mana teman-teman bisa memberikan sebuah link untuk mengarahkan calon customer kita masuk kemana. Kalau memang teman-teman mau mengarahkan calon target customer teman-teman masuk ke dalam WhatsApp, maka link ini akan diberikan link untuk grup WhatsApp seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa mendesainnya seperti ini ya di link bio-nya. Tapi kalau memang punya teman-teman sudah mempunyai website, silahkan arahkan ke website atau ke marketplace atau ke Telegram dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman harus melengkapi ini sesuai dengan kelengkap data teman-teman di sini. Kayak misalnya di sini CV Yaskit Indonesia, websitenya, alamatnya di mana. Nah, teman-teman bisa melengkapinya. Pastikan selengkap mungkin ya, selengkap mungkin. Nah, itu dari Facebook personal. Facebook personal ini kelemahannya tidak bisa menerima dari lebih dari 5.000. Nah, pertemanan ini tidak lebih dari 5.000. Nah, beda dengan Facebook fanpage dengan Facebook group. Nah, yang nanti akan kita bahas. Ini bisa lihat hanya 5.000. Jadi teman-teman ada keterbatasan lah kalau untuk di personal seperti itu. Oke, ini perincian hobi dan yang lain-lainnya pastikan semua selengkap mungkin ya. Teman-teman bisa juga posting di personal mengenai produk teman-teman, atau misalnya teman-teman memberikan sebuah manfaat atau konten yang bermanfaat buat follower teman-teman di sini. Oke, paling tidak banyak sih ya untuk mengeksplor dari sebuah Facebook personal sih. Ini aja. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Facebook fanpage. Kita coba untuk membahas Facebook fanpage. Apa sih Facebook fanpage? Facebook fanpage itu sebenarnya kalau diartikan berarti halaman Facebook, halaman ya, dimana kita membuat sebuah halaman seperti blog ya kalau di sini. Nah, kelebihan dan keunggulannya dari sebuah fanpage adalah bisa pertemanan ini atau menginvite lebih dari 5.000. Nah, seperti ini. Ini juga bisa sambungkan ke Instagram. Ketika Instagram kita membuat postingan, maka di fanpage juga akan timbul postingan. Ini sama seperti Facebook personal. Nah, biasanya kalau untuk Facebook fanpage itu hanya untuk follower yang memang kita membangun sebuah brand gitu. Misalnya kayak ini Yaskit Indonesia. Nah, ketika orang mencari Yaskit Indonesia di Google, maka akan muncul ya Yaskit dari Facebooknya Yaskit Indonesia seperti ini. Ini biasanya menggunakan untuk membangun sebuah brand. Di sini juga fiturnya lebih lengkap ya dibanding personal. Ini bisa teman-teman lihat seperti kontak masuk, dia juga bisa ya. Nah, yang keren dari fanpage ini, dia bisa memberikan jawaban secara otomatis gitu. Bisa ada yang nanya apa, dia bisa jawab. Ini ada di pengaturan, ada pengiriman pesan. Nah, teman-teman tinggal aktifin. Nah, ini kan sudah aktif. Ini sudah aktif. Nah, ini misalnya halo Sally, ini biasanya nama ya. Terima kasih sudah menghubungi kami di Messenger. Silakan masuk ke websitenya. Tetap ini diarahkan ke sebuah website kalau saya.
Kalau kami itu biasanya mengarahkan ke satu pintu, yaitu website. Kalau teman-teman belum punya website, bisa masuk lewat WhatsApp group bisa. Nah ini, jadi kalau teman-teman kalau masuk ke Skate Indonesia fanpage-nya, ketika kirim pesan dia jawab otomatis seperti itu. Info halaman, ini info halaman ya, sama seperti yang lainnya. Nah ini nomor telepon, pastikan teman-teman sudah melengkapi lokasi, lengkap sih kalau di fanpage ini. Oke, gimana cara menggunakannya? Oke, kita langsung praktek saja di halaman misalnya. Nah ini halaman ini yang sudah saya buat. Nah bisa juga langsung teman-teman buat halaman baru, misalnya tentang apa, belajar bisnis online, belajar bisnis online, seperti itu. Ini kategori apa? Misalnya pendidikan, edukasi ya, edukasi. Sekolah misalnya, seperti ini. Keterangannya apa? Misalnya khusus pembelajaran digital, pembelajaran bisnis online, seperti itu. Nah lalu tinggal buat halaman. Ini gratis kok teman-teman, buat halaman. Kayaknya sudah ada yang pakai ini. Jadi kita coba pakai satu ya. Kita coba ganti belajar bisnis online. Nah kita lihat, oke, sudah belajar bisnis online. Nah fanpage, nama fanpage ini nggak bisa diganti ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah pakai ini, biasanya nggak bisa diganti kecuali grup ya. Nah sudah simpan. Nah sini udah jadi. Nah, tinggal teman-teman edit ininya, covernya. Kalau teman-teman mau punya koleksi sendiri, misalnya ini contoh. Ini enggak. Kalau misalnya teman-teman punya desain sendiri untuk jualan online ya, contoh aja ya ini ya, biar cepet. Contoh seperti ini. Nah oke, kita geser ke bawah seperti ini teman-teman. Simpan pembaruan. Nah ini yang lainnya sama seperti personal, kita harus lengkapi, dan yang lain-lainnya, kota, nomor telepon, seperti itu. Ini fanpage. Oke, ini cara menggunakannya. Ini bisa promosikan atau ini pengaturan yang tadi saya bilang, pengaturan untuk otomatisasi pemberian Facebook Messenger-nya. Kita tinggal aktifkan saja, nanti dia keluar seperti halo Sally ya kan, terima kasih sudah hubungi kami. Ini bisa diubah. Misalnya teman-teman mau merubahnya, silakan masuk ke grup kami, bisa seperti itu. Oke, itu aja dari fanpage. Sekarang kita masuk ke grup. Nah ini yang bagus dari grup itu, kita bisa juga membuat dua ya. Yang pertama Facebook group brand, atau biasanya membuat grup komunitas yang sudah mengikuti brand kita. Dan yang kedua itu Facebook group target pasar. Apa itu Facebook target pasar? Itu seperti kita misalnya saya jualan kaos anak, maka saya akan membuat sebuah
grup yang berhubungan dengan anak, misalnya parenting, atau bisa juga saya membuat bisnis jual beli, misalnya jual beli fashion. Nah, di sini banyak. Nah, teman-teman juga sama seperti membuat grup ya, pada dasarnya tinggal buat grup. Ini grup ya, sama seperti provinsi dan yang lain-lainnya ya. Kita balik lagi ke, nah, disinilah cara berjualan kita yang selama ini saya lakukan lebih powerful di grup-grup ini ya, tapi sesuai dengan target marketnya. Misal saya tinggal kami tinggal di Tangerang, maka saya beriklan tentang lapak Citra Raya misalnya. Nah, di sini kita bisa beriklan di sini. Nah, sebaiknya teman-teman ketika masuk ke dalam sebuah grup jangan menggunakan berjualan secara yang normal-normal aja, yang biasa. Kita menggunakan copywriting yang menarik untuk menarik customer masuk ke dalam misalnya grup kita, website kita, seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya praktekkan kepada tim-tim marketing kita. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini ada yang sudah kita posting, kalau nggak salah kita lihat ya, yang sudah kita posting kemarin. Nah, ini misalnya, nah ini copywritingnya. Teman-teman bisa membuat copywritingnya. Copywritingnya sebaiknya ada sebuah trigger untuk mereka mengikuti kita gitu. Jangan pakai cara biasa, karena di sini banyak sekali saingan kita untuk melihat postingan kita di atas. Itu karena kalau kita sekali posting, pasti kalau nggak menarik akan ditaruh di bawah tuh. Itu seperti itu teman-teman. Kita lihat ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ada. Nah, seperti itu. Jadi masuknya seperti itu. Nah, ini grup ya. Oke, yang terakhir selanjutnya kita coba membahas tentang marketplace. Nah, marketplace ini, Facebook Marketplace ini sama seperti marketplace biasa sih, cuman karena kalau marketplace Facebook itu biasanya radius berapa kilo. Efeknya sih kurang terlalu bagus kalau untuk di marketplace kalau kita tidak menggunakan iklan ya, karena di sini biasanya yang akan tampil kebanyakan yang bersponsor sih ya, karena mereka yang punya bayar, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan bisa closing di sini. Nah, di sini kita tidak pakai copywriting karena memang di sini untuk khusus berjualan gitu. Teman-teman bisa langsung posting di sini. Misalnya saya coba posting ya. Misalnya barang dijual. Ini foto misal. Ini judulnya kaos anak, seperti itu. Harganya pastikan biar menarik, kita titik 1 itu, atau harga juga bisa langsung misalnya 35.000. Nah, ini kategori pakaian sepatu pria anak misalnya. Kondisi baru, keterangan, kaos misalnya bahan ya, bahan katun combat. Combat 30S. Terus sablon, plastisol, seperti ini. Sama seperti itu sih marketplace seperti biasa. Nah, tawarkan sebagai yang tersedia, misalnya kalau ada satu mereknya apa, misalnya apa, Neo. Ini contoh aja ya. Label produk bisa teman-teman tambahin. Ini SKU. Oke, simpan selanjutnya.
Nah, ini kalau ini otomatis ya. Teman-teman juga bisa memposting marketplace ini ke grup-grup yang teman-teman pakai, yang mengikuti, tapi nggak bisa banyak, jangan lebih dari 10 saran saya, karena kemungkinan besar akan di-banned sama Facebook karena melebihi aturan dari algoritma atau aturan-aturan dari Facebook sendiri. Misalnya kalau satu ya satu aja, coba di sini contoh yang satu. Nah, ini kan terbit, dan ini kan tampil di sekitaran Tangerang. Ini lihat petanya. Nah, udah selesai, tawarkan penerbit, tinggal nunggu dari Facebook persetujuan. Nah, ini kalau mau iklan, jadi marketplace ads ya, marketplace. Jadi kalau iklan misalnya tinggal promosikan sekarang, klik misalnya 30.000, misalnya 3 hari sekian yang melihat, ya silakan gitu. Seperti itu untuk marketplace. Oke, kita balik ke dashboard Facebook ya. Satu lagi namanya Facebook Pixel, tapi biasanya ini dipakai untuk Facebook Ads ya. Kita tidak membahas Facebook Ads karena teman-teman nanti pusing. Untuk selanjutnya nanti saya akan berikan lagi video-video tentang Facebook di YouTube kami, cara bisnis online, belajar cara bisnis online. Teman-teman bisa mengikuti. Jangan lupa like, share, dan komen apabila bermanfaat. Berikan informasi untuk teman-teman yang lain. Seperti itu. Untuk tanya jawab bisa langsung saja ke komen atau bisa di grup WhatsApp yang sudah kami buat, belajar Facebook. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di Facebook Belajar Bisnis Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.